Xiaomi Poco F3 ini adalah HP flagship killernya Xiaomi di tahun 2021. Dan HP ini menurut saya masih sangat worth it untuk dipakai di tahun depan. Inilah kelebihan dan kekurangan Xiaomi Poco F3 setelah saya memakai sekitar 4 bulanan. Kelebihan yang pertama dari segi harga dan spesifikasi. Ya, dari harga yang sekarang HP Xiaomi Poco F3 dihargai dari rentang harga 2.800.000 sampai dengan 3.500.000 tergantung RAM dan ROM yang dibeli. Yang saya beli dulu ada di RAM 12GB per 256 di harga 3.500.000. Sedangkan untuk sekarang jarang banget ada RAM 12 ya, paling RAM 8GB. Biasanya harganya di kisaran 3.300.000 sampai dengan 3.500.000. Sudah mendapatkan chipset Snapdragon 870, itu adalah sesuatu yang cukup wow menurut saya. Kelebihan yang kedua dari Xiaomi Poco F3 adalah dari segi performa dan gaming. Dari segi performa dan gamingnya saya sangat suka ya, soalnya HP ini benar-benar performanya itu mulus banget dan gak ada touch delay di setiap saya bermain game. Jadi saya main game Mobile Legends, game Free Fire, game-game yang lain itu adalah game-game yang ringan itu wah benar-benar dilipas dengan mudah ya. Sedangkan saya pakai HP yang sebelumnya itu nggak merasakan sensasi yang seperti ini. Jadi benar-benar saya berasa sangat upgrade ya ketika saya menggunakan Xiaomi Poco F3 ini. Mungkin kalau teman-teman menggunakan HP flagship killer yang sebelum-sebelumnya mungkin nggak terlalu terasa upgrade, tapi kalau dari chipset mid-range terus ke upgrade ke HP ini itu terasa banget ya. Kelebihan yang ketiga dari Xiaomi Poco F3 adalah dari segi layarnya ya guys. Dari segi layar, HP ini menggunakan layar AMOLED 120Hz. Tentunya kalau buat scrolling IG, sosial media yang lainnya pun semuanya kalau yang support HP ini benar-benar bos. Wah mantep banget. Pokoknya nggak pakai lemot ya guys ya. Terus yang saya suka lagi ya ketika saya lagi ngedit video di CapCut ataupun aplikasi yang lain, karena layar HP ini jernih jadi enak mau ngedit pun nyaman ya guys. Terus ada yang ketinggalan lagi, saya suka banget karena HP ini kalau buat rendering di aplikasi CapCut itu cepet banget ya guys. Gak kayak HP saya yang sebelumnya, jadi wah HP ini benar-benar menunjang saya sebagai konten kreator ya guys ya. Kelebihan yang keempat dari Xiaomi Poco F3 ini dari segi fiturnya ya. Fiturnya itu masih lengkap dan mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ya. Jadi nggak terlalu tertinggal. Walaupun HP ini udah rilis 2 tahun yang lalu, tapi dari segi fitur-fiturnya itu masih cukup mengikuti. Kayak ada fitur NFC, terus ada jaringan yang sudah 5G itu wah benar-benar penting ya kalau nanti udah ada jaringan 5G. Terus untuk mobile banking dan semuanya itu benar-benar support dan nggak ada kendala sama sekali. Kelebihan yang selanjutnya ada di sektor kamera. Walaupun HP ini tidak diunggulkan dari segi kamera ya pas awal perilisannya, cuman menurut saya sebagai konten kreator HP ini masih cukup menunjang untuk membuat video maupun foto-foto ya. Walaupun hasil dari jepretan kamera dari HP ini maupun video-video yang dihasilkan itu gak sebagus pesaingnya kayak dari Samsung maupun dari iPhone. Cuman menurut saya masih mencukupi untuk kebutuhan konten. Yang terakhir, HP ini udah stereo speaker ya, yang kualitas speakernya udah bagus karena udah disupport oleh Dolby Atmos. Kekurangan Xiaomi Poco F3 yang pertama mungkin yang paling jelas terlihat gak adanya headphone jack ya. Jadi kita harus membeli dongle jack audio tambahan yang harganya cukup lumayan ya, sekitar 200 ribuan. Kekurangan yang kedua dari HP ini gak adanya slot memory card, dan menurut saya ini agak sedikit mengganggu bagi saya yang seorang konten kreator. Tapi untungnya saya beli yang ROM 256, jadi masih cukup lah untuk saya.
Kekurangan yang selanjutnya, HP ini tuh HP-nya cepat panas ya. Terus HP ini juga sering diisukan bisa mati total ya, karena panasnya tadi membuat CPU-nya itu kepanasan jadi terbakar atau enggak apanya lah. Dari counter servis HP mereka mengatakan seperti itu. Dan menurut saya itu bikin kita was-was sebagai pengguna Poco F3. Selanjutnya di perekaman video di HP ini itu kita memerlukan effort sedikit untuk menstabilkan videonya ya, karena videonya benar-benar harus distabilin lagi di aplikasi CapCut maupun di Google Foto. Berikut sampel perekaman video dari HP ini. Ini adalah perekaman kamera belakang Xiaomi Poco F3. Menurut saya masih cukup oke, tapi kalau dibandingin sama pesaing-pesaing di harganya, ya HP ini agak sedikit tertinggal ya. Terus untuk kestabilannya ini saya biasanya stabilin lagi di aplikasi CapCut, kalau enggak di Google Foto. Tapi masih cukup oke lah, kalau buat bikin konten masih masuk. Tapi ya kalau dikatakan kekurangan masih bisa disebut kekurangan juga. Tapi saya masih cukup suka lah. Dan masih layak untuk diupload. Kamera depan Xiaomi Poco F3. Wah, ini sih saya suka banget ya untuk karakter warnanya. Dan untuk kejelasannya pun masih bagus. Walaupun tidak terlalu alami karena jerawat di muka saya ini benar-benar lumayan dihilangkan. Tapi nggak apa-apa, saya tetap suka. Untuk langit yang di atas pun masih terlihat cukup jelas ya. Oke, nice. Walaupun ya nggak kayak iPhone, tapi tetap mantep lah. Selanjutnya dari konsumsi baterai, HP ini juga lumayan boros ya. Walaupun nggak terlalu boros banget, tapi menurut saya ini bisa jadi kekurangan, karena di standar tahun 2024 nanti mungkin 5000 mAh nya nanti tambah awet lagi. Sedangkan untuk sekarang aja saya ngecas sehari bisa sampai 3 kali, apalagi untuk ngedit ataupun pakai kamera. Mungkin itu saja ya kekurangan dari Xiaomi Poco F3 yang saya rasakan selama 4 bulan terakhir ini ya guys ya. Dan kesimpulannya menurut saya HP ini itu masih cocok saya gunakan untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan sebagai daily driver ataupun untuk gaming ya. Walaupun ada sedikit effort nantinya kalau kalian mau beli, harus beli dongle jack audio tambahan, ataupun kalian bisa juga membeli baterai baru, karena baterai di HP ini udah lumayan boros, apalagi umurnya sekarang udah 2 tahun ya. Mungkin itu aja kekurangan dan kelebihan dari Xiaomi Poco F3. Kalau kalian ada hal yang kalian rasakan juga selama memakai Poco F3, kayak kelebihan ataupun kekurangan, boleh langsung ditulis aja di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini, langsung saja like video ini. Dan jika video ini bermanfaat, share ke teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.